Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang permintaan dan penawaran di bidang ekonomi. Adapun anggota kelompoknya yakni saya sendiri, Syawaludin, lalu ada Muhammad Rizky Pratama, ada Taufik Nur Hidayat, Faris Akbar, dan Irza Maulana Putra. Kemudian di sini kita akan membahas equilibrium permintaan dan penawaran. Keseimbangan pasar adalah terbentuknya suatu harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu adalah harga di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual atau dikonsumsi. Harga keseimbangan hanya jika permintaan dan penawaran ada pada titik yang sama, tidak lebih, tidak kurang. Karena jika harga ada di bawah harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan permintaan, karena permintaan akan meningkat akibat harga yang rendah, dan kemudian penawaran menurun. Sebaliknya, jika harga pasar melebihi harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan penawaran, tetapi konsumen enggan membeli atau jumlah permintaan menurun. Kemudian di sini ada kondisi keseimbangan pasar jika dinyatakan secara matematis dan grafis. Di sini ada contoh kurva equilibrium. Pada kondisi keseimbangan pasar, market equilibrium, kuantitas permintaan QD akan sama dengan kuantitas penawaran QS atau terbentuk kuantitas keseimbangan QE. Harga yang diminta PD pun akan sama dengan harga yang ditawarkan PS, sehingga terbentuk harga keseimbangan PE. Secara grafik, harga keseimbangan ini terjadi pada titik potong antara kurva permintaan dengan kurva penawaran, titik E, atau titik equilibrium seperti dilihat pada kurva. Kemudian di slide selanjutnya kita akan membahas tentang contoh penerapan pada kasus penjualan bakso. Di sini ada tabel. Tabel pertama ada harga per mangkok dalam rupiah, lalu kedua ada jumlah yang diminta, lalu yang ketiga ada jumlah yang ditawarkan, dan yang terakhir itu ada tabel sifat interaksinya, apakah dia kelebihan penawaran ataukah kekurangan atau keseimbangan pasar. Nah, di sini ada, kita lihat sini di tabel ada daftarnya. Kita langsung aja ke ini kurvanya dan penjelasannya. Di sini seperti yang telah kita pelajari bahwa equilibrium adalah kondisi ketika terjadi titik temu antara permintaan D dengan penawaran yang dilambangkan dengan huruf S. Dalam hal ini di titik E atau di titik equilibrium. Equilibrium tercapai ketika kesepakatan harga dan kuantitas antara penjual dan pembeli, yakni ketika harga sebesar 16.000 atau di titik A, namun di sini tidak ada titik A-nya, yang ada di bagian P, price, itu ada 16.000, kemudian kuantitasnya sebanyak 160, yakni di bagian Q atau quantity. Jadi di pertemuan antara price 16.000 dan Q 160 ini berada di titik E, equilibrium, yakni pertemuan antara permintaan dan penawaran. Titik A disebut, atau yang 16.000 itu disebut equilibrium harga atau equilibrium of price, yakni besaran harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli untuk kuantitas yang telah ditentukan. Kemudian titik B yang di sini ada 160, itu merupakan equilibrium kuantitas, equilibrium of quantity, yakni kuantitas barang yang menjadi kesepakatan penjualan dan pembeli sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Kemudian pada slide selanjutnya, saya bahas mekanisme permintaan dan penawaran. Jadi faktor-faktor yang berpotensi menggeser kurva permintaan ialah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat harga produk yang diinginkan. Secara umum, ketika harga suatu produk meningkat, maka permintaan akan produk tersebut cenderung mengalami penurunan. Demikian juga sebaliknya, jika harga produk menurun, maka permintaan cenderung meningkat. Kemudian ada pendapatan atau income. Pendapatan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh individu yang bisa dimanfaatkan untuk konsumsi atau menambah aset. Ketika pendapatan seseorang meningkat, maka konsumsi atas suatu produk cenderung meningkat. Demikian juga sebaliknya, dengan catatan ini terjadi pada barang normal, bukan barang inferior. Kemudian ada harga produk sejenis.
yaitu misalnya terdapat kondisi di mana harga susu sapi meningkat akibat menurunnya produktivitas sapi perah, sementara harga susu kambing tetap stabil. Pada kasus seperti ini, ada kemungkinan individu mengurangi konsumsi susu sapi atau menggantinya dengan susu kambing. Dan dari konteks tersebut, kita bisa mengetahui adanya dua sifat barang, yaitu substitusi dan komplementer. Kemudian faktor berikutnya yaitu selera, di mana selera merupakan cara pandang individu dalam mengindra produk yang tersedia. Selera yang paling tinggi pada suatu barang cenderung berkorelasi positif terhadap permintaan atas barang tersebut. Kemudian yang terakhir adalah ekspektasi, yang merupakan harapan perspektif individu akan kejadian masa depan yang mampu mempengaruhi permintaan produk di masa kini. Misalnya, jika seseorang mengharapkan adanya peningkatan income sebulan ke depan, maka bisa jadi ia akan melakukan konsumsi lebih banyak produk pada saat ini. Kemudian yang berikutnya saya akan menjelaskan terkait pergeseran kurva permintaan. Jadi dapat dilihat pada tabel berikut ini, di mana terdapat suatu kurva permintaan, di mana perubahan yang mengakibatkan berkurangnya kuantitas barang yang ingin dibeli akan menggeser kurva awal D1 ke D2. Jadi ketika barang mengalami penurunan permintaan, maka kurva akan bergeser dari titik D1 menuju titik D2, yaitu bergeser ke arah kiri. Kemudian ketika barang mengalami peningkatan atau terdapat kenaikan permintaan, maka titik D1 akan bergeser ke sebelah kanan dan menjadi titik D3. Kemudian berikutnya terdapat faktor pergeseran kurva penawaran. Yang pertama adalah harga produk. Harga merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kuantitas suatu produk yang tersedia di pasar. Jadi, harga ini sangat mempengaruhi terjadinya pergeseran kurva penawaran itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, teknologi, dan pada prinsipnya teknologi akan mempercepat dan mempermudah proses produksi sehingga mampu menekan harga produk jadi. Namun demikian, semakin canggih teknologi yang disematkan pada suatu produk, cenderung membuat harga produk tersebut semakin mahal. Kemudian yang berikutnya terdapat harga faktor produksi. Jadi besarnya harga bahan baku yang digunakan untuk produksi, ongkos, tenaga kerja, serta jumlah modal akan mempengaruhi harga jual produk jadi. Yang terakhir ialah ekspektasi. Jadi seperti halnya pada pasar permintaan yang tadi saya jelaskan, ekspektasi atas pemanfaatan atau konsumsi suatu produk di masa mendatang ikut mempengaruhi ketersediaan produk di pasar saat ini. Kemudian terdapat kurva pergeseran penawaran. Jadi kita lihat pada kurva tersebut, perubahan yang mengakibatkan berkurangnya kuantitas barang yang ingin dibeli akan menggeser kurva awal D1 menuju D2. Dan kemudian perubahan yang mengakibatkan meningkatnya kuantitas barang yang ingin dibeli akan menggeser kurva D1 S1 menuju S3. Kemudian ada floor dan kebijakan price selling atau kebijakan price selling. Penetapan harga maksimum merupakan batas tertinggi harga penjualan yang harus dipatuhi oleh produsen. Kebijakan penetapan harga maksimum ini bertujuan untuk melindungi konsumen, agar konsumen dapat menikmati harga yang tidak terlalu tinggi. Jika suatu barang dianggap terlalu tinggi sehingga tidak dapat dijangkau lagi oleh masyarakat, maka pemerintah dapat menetapkan harga maksimum atau yang biasa disebut dengan harga eceran tertinggi atau selling price. Maksud harga eceran tertinggi adalah bahwa suatu barang tidak boleh dijual dengan harga lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika harga eceran tertinggi ditetapkan sama dengan atau lebih tinggi daripada harga keseimbangan sebagaimana ditentukan oleh supply dan demand di pasar, maka penetapan harga ini tidak banyak pengaruhnya.
dan hanya sekedar untuk mencegah para penjual menaikkan harga lebih daripada batas yang ditetapkan itu. Tetapi bila harga eceran tertinggi itu lebih rendah daripada harga keseimbangan, akan timbul berbagai persoalan. Baik bisa dilihat dari gambar di samping, harga keseimbangan antara supply dan demand adalah 3.000. Harga ini dipandang terlalu tinggi, maka pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi sebanyak Rp2.000 agar barang dapat dibeli oleh masyarakat. Tetapi pada harga Rp2.000 ini, QID lebih besar daripada QS. Jumlah yang mau dibeli adalah 30. Sedangkan jumlah yang mau dijual pada harga itu hanya 15. Jadi ada kekurangan. Kekurangan ini dapat menimbulkan pasar gelap sebab untuk memperoleh jumlah sebanyak 15 tersebut, para pembeli bersedia membayar sampai 3.500. Seandainya jumlah 15 ini dijual di pasar bebas, maka akan bisa mencapai harga 3.500. Tetapi, harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah hanya Rp2.000. Inilah yang menimbulkan pasar gelap. Barang dijual secara gelap dengan harga di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Cara ini hanya menguntungkan pedagang, sedang masyarakat yang membutuhkan barang tidak kebagian. Persoalan yang timbul bila harga eceran tertinggi ditetapkan lebih rendah daripada harga keseimbangan pasar adalah bahwa harga eceran tertinggi itu jumlah yang mau dibeli lebih besar daripada jumlah yang mau dijual. QD lebih besar daripada QS, sehingga timbul kekurangan supply. Baik, pada slide selanjutnya, saya akan membahas tentang harga dasar atau floor price. Harga dasar merupakan tingkat harga minimum yang diberlakukan pemerintah. Penetapan harga dasar ini bertujuan untuk melindungi produsen karena dirasakan harga pasar produk yang dihasilkan dianggap terlalu rendah sehingga pada gambar di samping harga keseimbangan hanya mencapai Rp2.000. Harga ini dianggap terlalu rendah, maka pemerintah menetapkan harga terendah yaitu Rp3.000. Dengan demikian, pendapatan para produsen tidak terlalu minim. Tetapi pada harga Rp3.000 ini ternyata timbul suatu surplus karena QS lebih besar daripada QD. Terhadap adanya surplus, mungkin pemerintah akan membelinya untuk disimpan sebagai stok atau dijual ke luar negeri. Namun hanya dengan jalan demikian sajalah penawaran tidak berkurang. Baik, pada slide selanjutnya, saya akan membahas tentang Cobweb Theorem atau teorema Cobweb. Teori Cobweb pada dasarnya menerangkan siklus harga dari produksi yang naik turun dalam jangka waktu tertentu. Kasus Cobweb dibagi menjadi 3, yaitu 1. Siklus yang mengarah pada fluktuasi yang jaraknya tetap. Yang kedua, siklus yang mengarah pada titik keseimbangan. Dan yang ketiga adalah siklus yang mengarah pada eksplosi harga, yaitu yang berfluktuasi dengan jarak yang makin membesar. Asumsi yang digunakan dalam teori Cobweb, periode produksi memerlukan waktu tertentu, sehingga penawaran tidak dapat secara langsung bereaksi terhadap harga, tetapi diperlukan dalam jangka waktu tertentu. Adanya persaingan sempurna di mana penawaran semata-mata ditentukan oleh reaksi produsen perseorangan terhadap harga. Setiap produsen menganggap harga tidak akan berubah dan jumlah produksi tidak akan memberikan pengaruh yang berarti terhadap pasar. Dan harga ditentukan oleh jumlah barang yang datang ke pasar dan harga itu cepat bereaksi terhadapnya. Baik, pada slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu elastisitas. Pengertiannya itu mengukur perubahan relatif sesuatu variabel sebagai akibat adanya perubahan relatif variabel lainnya. Ada 3 konsep elastisitas permintaan. Yang pertama itu elastisitas permintaan terhadap harga atau price elasticity of demand. Dapat dirumuskan yaitu EP sama dengan di Q1 per Q1 per D P1 per P1.
sama dengan persen perubahan jumlah barang yang diminta per persen perubahan harga. Slide selanjutnya. Yang kedua itu adalah elastisitas permintaan silang atau cross elasticity of demand. Dapat dirumuskan yaitu EPC sama dengan di Q1 per Q1 per dV2 per V2 sama dengan persen perubahan jumlah yang diminta atas barang X per persen perubahan harga barang Y. EPC 0, X merupakan substitusi Y, dan X lebih besar dari 0, X merupakan substitusi Y, dan EPC lebih kurang dari 0, X dan sama dengan X dan Y komplementer. Yang ketiga itu elastisitas pendapatan atau income elasticity of demand. Dapat dirumuskan yaitu Y sama dengan DQ1 per Q1 per DY per Y sama dengan persen perubahan barang yang diminta per persen perubahan harga. Slide selanjutnya. Makin tinggi pendapatan, makin rendah elastisitas. Fleksibilitas harga atau elastisitas jumlah dapat dirumuskan sama dengan persen perubahan harga per persen perubahan jumlah. Elastisitas harga dapat digunakan untuk mengatur jumlah barang yang diminta, dan fleksibilitas harga dapat digunakan untuk mengatur harga barang. Selanjutnya itu elastisitas produk-produk hasil pertanian. Yang pertama itu permintaan sebagian besar produk-produk hasil usaha tani pada umumnya inelastis. Yang kedua itu masyarakat hanya mengonsumsi secukupnya hasil-hasil produk pertanian yang diperlukan untuk kebutuhan pokok hidupnya. Bahkan jika harga produk-produk tersebut turun, mereka umumnya tidak membeli dalam jumlah lebih banyak secara signifikan. Yang ketiga itu jika permintaan inelastis, maka penurunan harga produk petani meskipun akan meningkatkan jumlah yang dapat dijual, akan tapi akan menurunkan pendapatan dan keuntungan petani sebagai produsen. Yang keempat itu dengan demikian permintaan yang inelastis merupakan masalah serius yang dihadapi petani sebagai produsen. Selanjutnya. Selanjutnya itu permintaan yang inelastis dan pendapatan petani. Dapat dilihat dari kurva inelastis tersebut, jika harga produk pertanian turun, maka meningkatnya jumlah yang dijual tidak mengakibatkan peningkatan pendapatan petani. Meskipun jumlah yang dijual meningkat karena harganya turun. Selanjutnya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah derajat kepekaan penawaran suatu barang terhadap harga barang tersebut. Perubahan tersebut diukur dalam persentase yang menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah penawaran akibat adanya perubahan harga. Elastisitas penawaran atau elasticity of supply juga dapat diartikan sebagai kelenturan penawaran terhadap perubahan harga. Faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran adalah ketersediaan barang, banyak produsen yang memproduksi barang yang ditawarkan, inovasi dan teknologi atau diferensiasi produk. Pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran dapat dirumuskan menjadi elastisitas harga atas penawaran. ES sama dengan delta Q per delta P dikalikan dengan P per Q sama dengan persentase perubahan jumlah barang ditawarkan dibagi dengan persentase perubahan harga, di mana delta Q sama dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan, delta P sama dengan perubahan harga barang, P sama dengan harga awal barang, dan Q sama dengan jumlah awal barang. Pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan contoh perhitungannya.
Pada harga awal sama dengan 30.000 dan jumlah awal sama dengan 2.000 buah, delta P sama dengan 40.000 sehingga 40.000 dikurangi dengan 30.000 sama dengan 10.000 merupakan jumlah delta P. Delta Q sama dengan 4.000 dikurangi 2.000 dengan jumlah awal, delta Q sama dengan 2.000. Pada elastisitas penawaran, delta Q per delta P dikalikan P per Q dapat dilihat perhitungannya sehingga mendapatkan elastisitas sebesar 3, yaitu elastis. Pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis elastisitas penawaran. Yang pertama adalah inelastis. Inelastis merupakan penawaran inelastis terjadi pada barang-barang hasil pertanian yang menjadi kebutuhan pokok seperti beras, gandum, dan lain-lainnya karena barang tersebut tidak mudah untuk ditambah atau dikurangi produksinya dalam jangka pendek. Penawaran inelastis bernotasi dengan E kurang dari 1 yang terjadi ketika perubahan jumlah barang ditawarkan lebih kecil dari perubahan harga. Harga yang berubah sebesar persentase diikuti dengan perubahan penawaran dari sesuai dengan persentase perubahannya. Secara matematis, penawaran inelastis dilambangkan menjadi persentase dari delta Q kurang dari persentase dari delta P. Yang kedua adalah elastis. Penawaran elastis terjadi ketika jumlah barang ditawarkan lebih besar dari perubahan harga. Harga yang berubah sebesar persentase diikuti perubahan penawaran yang lebih dari persentase perubahan harga. Penawaran ini diperlihatkan dengan koefisien ES yang besarnya lebih dari 1. Yang ketiga adalah elastisitas unitary. Elastisitas sama dengan 1. Biasanya terjadi pada barang-barang kebutuhan sekunder seperti televisi dan kulkas. Yang keempat adalah inelastis sempurna. Penawaran elastis sempurna adalah perubahan penawaran dalam bentuk persentase sebesar X dan perubahan persentase sebesar 0. Artinya saat harga mengalami perubahan, maka penawaran mengalami perubahan sebesar persentase. Namun, notasi penawaran elastis sama dengan tidak terhingga, yang biasanya terjadi pada barang-barang kebutuhan umum di negara-negara seperti gandum dan minyak. Yang kelima adalah penawaran inelastis sempurna, yaitu penawaran inelastis sempurna terjadi pada barang-barang utama yang menyangkut hajat hidup seperti tanah dan air minum. Notasinya adalah E sama dengan 0. Artinya harga berubah sebesar persentase tidak mempengaruhi penawaran atau penawaran tidak berubah. Jumlah yang ditawarkan tetap meskipun terdapat perubahan harga, sehingga penawaran ini sulit ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada slide selanjutnya, Baik, di sini ada kesimpulan dari materi-materi yang telah dibaca, yakni dengan demikian hukum permintaan berbunyi, semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia diminta. Pada hukum permintaan berlaku asumsi ceteris paribus, artinya hukum permintaan tersebut berlaku jika keadaan atau faktor-faktor selain harga tidak berubah atau dianggap tetap. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Dalam penawaran terdapat hukum yang berlaku, yakni disebut hukum penawaran, yang berbunyi semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Demikian presentasi dari kelompok 2. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.